Burung toh. Selamat pagi anak-anak berkah dalam. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan renungan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang darimu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam renungan ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami mohon curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui renungan ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 55. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini menjadi perumpamaan terakhir di dalam kumpulan perumpamaan yang Matius kumpulkan di dalam pasal 13. Perumpamaan ini berbicara tentang akhir zaman. Bagaimanakah keadaan pada akhir zaman nanti? Seperti nelayan yang mengumpulkan tangkapan di dalam pukat, demikianlah nanti pada akhir zaman. Nelayan yang memasang pukat di laut untuk menangkap ikan akan meletakkan pukat itu untuk menjebak ikan-ikan yang berenang sepanjang malam. Lalu setelah memasang, nelayan itu tidak perlu tunggu di dalam perahunya di atas pukat yang dia taruh. Dia hanya perlu memberi tanda di mana pukat itu berada. Kemudian dia tinggalkan. Ketika tiba waktu yang dirasa cukup, dia akan kembali dan mengeluarkan semua tangkapan di dalam pukatnya. Ikan-ikan yang baik dan bernilai akan dikumpulkan. Sebaliknya, tangkapan yang tidak berguna akan dibuang. Demikian juga nanti pada waktu akhir zaman. Ketika tiba waktu Tuhan, maka para malaikat
akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. Orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Orang jahat akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. Betapa sering kita mendengarkan hal ini, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menjadi gentar? Alkitab terus dengan konsisten menyatakan bagaimana Allah membenci orang fasik, tetapi mengasihi orang benar. Siapakah orang fasik itu? Mereka yang menolak untuk takut akan Tuhan. Merekalah orang fasik itu. Siapakah orang benar itu? Mereka yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Inilah orang benar itu. Setiap tindakan yang terpuji dan yang benar, semua itu akan menjadi nyata di dalam akhir zaman. Setiap tindakan yang palsu dan yang fasik, semua juga akan menjadi nyata di dalam akhir zaman nanti. Tidak ada yang dapat lolos dari penghakiman akhir zaman ini. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh hidup dengan benar. Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, Dialah yang telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dialah yang harus menjadi sumber kekuatan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Perhatikan cara kita hidup. Hal-hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita itu, akankah hal-hal itu menjatuhkan kita di dalam penghakiman Allah, ataukah akan membawa kita menjadi orang-orang yang diperkenan kepada Allah? Hati-hati dengan caramu hidup. Ada penghakiman Allah. Siapa yang senang menipu, jangan lupa ada penghakiman Allah. Siapa yang terus menindas orang lain, jangan lupa ada penghakiman Allah yang akan membalas semuanya. Siapa yang terus mengabaikan Tuhan, ingat, ada penghakiman Allah bagi mereka yang menolak untuk menyembah Allah. Kiranya kita semua menjalani hidup sebagaimana seharusnya sebagai umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup yang kita sekalian akan lalui, sehingga kita menjadi seperti harta yang berharga bagi Allah, sama seperti Dia telah menjadi harta yang berharga bagi kita. Untuk diingat, kiranya Tuhan memberikan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan karena kita adalah umat tebusannya yang dipanggil untuk hidup di dalam kesucian dan kasih di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan lupa hal ini. Jangan lupa tujuan pemanggilan kita untuk hidup suci dan menjalani hidup dengan menjadi semakin menyerupai Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa doa yang kami naikkan itu Engkau dengar dan Engkau jawab indah pada waktunya. Dan kami mempercayakan doa kami pada kehendak-Mu. Karena itu, kami tahu jalan-Mu yang terbaik daripada jalan kami. Kami bersyukur Engkau berkenan menerima doa kami. Berikanlah kami senantiasa kasih yang menyelamatkan. Amin.